Di sepanjang masa, para sarjana Alkitab telah mengembangkan berbagai macam teknik membaca dan memahami isi Alkitab. Hermeneutika adalah prinsip membaca dan memahami isi dan pesan Alkitab supaya mengerti apa pesan yang dikemukakan dahulu, kemudian apa maknanya di masa sekarang. Istilah hermeneutika pada mulanya berasal dari kata Hermes, nama dewa Yunani yang pintar berbicara. Dalam bahasa Yunani, istilah hermeneuo berarti mengungkapkan, menjelaskan, menerjemahkan, dan menafsirkan, dan hermeneia berarti tafsiran atau komentar. Sejalan dengan itu, ungkapan hermeneutika techne berarti keterampilan atau seni menafsirkan. J.I. Packer mengemukakan bahwa secara formal hermeneutika berarti teori penafsiran Alkitab atau studi terhadap proses bagaimana Alkitab berbicara kepada kita. Ya, jadi kalau kita melihat, Yesus juga melakukan hal serupa. Dia melakukan tindakan hermeneutik. Ketika dua murid yang pulang ke Emmaus, waktu mereka kecewa, mereka galau, gurunya disalib dan mati. Lalu kemudian Yesus hadir tengah-tengah mereka, menjelaskan kitab Taurat, kitab Mazmur, kitab para nabi. Dan ketika mereka akhirnya ngerti penjelasan atau hermeneutik yang dilakukan oleh Yesus, akhirnya mereka kembali semangat. Dari Emmaus mereka kembali ke Yerusalem, berkobar-kobar kembali karena tadinya mereka buta, nggak ngerti firman. Akhirnya mereka bisa melihat firman berdasarkan penjelasan yang dilakukan oleh Yesus. Inilah tindakan hermeneutik yang dilakukan oleh Yesus. Pada dasarnya, hermeneutika tidak saja merupakan prinsip penafsiran terhadap Alkitab atau kitab suci. Ketika kita membaca berita di koran atau mempelajari sebuah berita dalam karya, majalah, atau mendengar berita di media sosial elektronik, penafsiran segera terjadi dalam pikiran. Begitu pula jika membaca surat atau pesan digital seseorang, kita membuat interpretasi. Bahkan ketika mengamati gerak-gerik orang, proses interpretasi yang kerap disertai pernyataan sikap juga muncul. Prinsip serupa berlaku bagi studi dokumen-dokumen kuno lainnya, seperti dalam kajian sastra dan filsafat agar maknanya lebih jelas dalam masa kontemporer. Apabila prinsip penafsiran itu dipakai dalam studi Alkitab sebagaimana dikemukakan tadi, kegiatan itu sering disebut hermeneutika Alkitab. Dalam karya klasik Dr. Louis Berkhof, dikemukakan bahwa hermeneutika umum tentu berbeda dengan hermeneutika Alkitab. Menurutnya, dalam hermeneutika Alkitab, kita memandang bahwa Alkitab itu unik sebagai karya pengilhaman Allah, bukan semata-mata karya sastra kelompok manusia di masa silam. Dengan demikian, sikap dan prinsip mendekati Alkitab pun berbeda. Langkah atau pekerjaan hermeneutika sering disebut eksegesis, yang mempunyai arti menggali keluar, exegomai. J.I. Packer menyatakan bahwa dengan eksegesis kita menggali keluar, to dig out, dan menyingkapkan apa isi teks ataupun kitab yang diteliti, termasuk pemikiran yang terkandung di dalamnya, sikap dan keyakinan-keyakinan, serta keseluruhan ungkapan hati dan pikiran penulisnya. Ya, jadi eksegesis itu memang harus dan penting dimiliki oleh para pengajar, pembina. Artinya adalah mengeluarkan, menggali, to dig out isi Alkitab. Nah, yang terjadi sekarang ini kan bukan exegesis. Apa itu exegesis? Itu adalah tindakan pemikiran kita, pemahaman yang terjadi sekarang, atau mungkin pengalaman spiritual yang dialami, terus dia sambung-sambungkan dengan Alkitab. Dia cari ayat-ayat yang cocok untuk mendukung argumentasinya. Itu disebut eise. Pemikiran dari luar, lalu masuk ke Alkitab. Tapi seharusnya hermeneutik adalah bagaimana kita mengeksegesis, mengeluarkan pemikiran dari teks-teks Alkitab, kita gali sehingga memberkati. Sehingga kita menjadi pribadi yang paham apa sih arti dari firman Tuhan itu. Itulah eksegesis. Hermeneutika pada prinsipnya merupakan pekerjaan spiral, berkeluk berputar, bukan linear, spiral hermeneutik. Artinya, ketika memahami isi dan pesan Alkitab, kita harus berupaya untuk objektif, agar dapat mengeluarkan informasi atau kebenaran. Kemudian, kita menghubungkan kebenaran yang diperoleh ke dalam konteks dan kehidupan. Sebaliknya, pengalaman hidup dan pengetahuan awal yang kita miliki akan mengemuka di dalam menelaah Alkitab sehingga hasilnya lebih bermakna. Dalam perkataan lain, ketika mempelajari Alkitab selalu terjadi aktivitas dialog, di mana teks menerangi pikiran dan rohani kita, dan pengertian bahkan pergumulan kita juga meneranginya. Hasilnya, kerap kita menjadi sangat terpesona dengan keterangan dan pemahaman yang tampak benar.
Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah melihat sedikit saja betapa menariknya pelajaran hermeneutik, pelajaran menafsir Alkitab. Sehingga saya percaya gereja Tuhan akan diberkati dengan pembelajaran kelas Short Bible Class yang diadakan Benih Firman, yaitu adalah kelas hermeneutik dasar. Mari daftarkan diri Anda segera. Di batch pertama hanya 50 seat yang tersedia. Pastikan Anda mengikuti program ini dan kita menjadi pribadi pembelajar Alkitab, penafsir Alkitab yang baik di tengah-tengah tantangan modern saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Benih Firman akan mengadakan Short Bible Class, yaitu kelas hermeneutik dasar yang akan menolong jemaat awam untuk memiliki kemampuan menafsir Alkitab dengan baik. Dengan keynote speaker Dr. Samuel Sejabat PhD dan moderator Pendeta Inyoman Yosua akan memperlengkapi umat Tuhan supaya memiliki kemampuan menafsir Alkitab dengan teknik-teknik yang sangat praktis supaya mudah diterapkan jemaat awam. Segera daftarkan diri Anda untuk mengikuti kelas ini. Untuk info lebih lanjut, klik link di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.